semuanya, balik lagi ke vlog aku. Hari ini aku mau ngasih tahu kalau aku drum rolls. Kalau aku udah divaksin. Aku mau ngasih tahu pengalaman pribadi aku setelah divaksin gimana, terus sebelum divaksin seperti apa. Dan buat orang-orang di sini, aku cuma mau kasih tahu ya, setiap orang itu punya imun tubuh yang beda. Jadi di sini aku cuma mau nge-share doang pengalaman apa yang aku rasain setelah aku divaksin. Dan aku juga bukan orang profesional di medical field. Gue mau kasih tahu kalau ini pengalaman pribadi gue aja, oke? Jadi kalian kalau misalnya kayak, oh kak, kok aku ngerasainnya kayak gini ya? Kok aku nggak ngerasain apa-apa? Lebay deh. Ya kan, kita berbeda, tapi kita tetap satu. Oke. Oke, langsung kita mulai aja ya. Di awal-awal itu ada info kalau misalnya vaksin itu udah ada di tempat aku. Di sini, di daerah ini tuh lebih mengutamakan orang yang umurnya 50 tahun ke atas. Baru nanti free buat orang-orang yang seperti kita gitu. Jadi which is neneknya Chase itu duluan, ibunya Chase itu walaupun masih 40-an, tapi dia itu bekerja sebagai guru. Dia tuh mau nggak mau harus vaksin karena biar nggak menularin anak-anak yang masih muda. Nah, awalnya tuh gue tuh kayak ambil nggak ya, karena menurut gue tuh nggak kemana-mana, satu, terus gue tuh cuman ke tempat kerja doang, terus keluarga aku di Indonesia tuh udah yang bener-bener kayak, Mbak, kamu vaksin nggak? Dan itu yang ngebuat aku kayak change my mind, because aku nggak mau my family nanti kalau aku traveling ke sana itu dapat virus dari aku. Itu alasan utama aku buat ambil vaksin ini, karena aku nggak mau nanti keluarga aku kena. Better safe than sorry guys, oke? Nah, abis dari situ aku mulai cari-cari info kayak adanya available-nya di mana gitu. Aku awalnya tuh kayak kayak pertengahan Maret gitu, aku udah mulai cari-cari info dan mereka bilang kayak, oh, aku belum bisa vaksin karena aku masih umur 24 gitu. Jadi ini orang-orang pada mendahului yang tua-tua dulu. Nah, dari situ aku kayak, oh ya udah, oke. Aku tunggu. BTW ini aku mukanya kayak, here you go. Kayak ada. Oke, aku tunggu. Akhirnya ada di Walgreens. Tahu aku mereka udah ada, cuman full book. Nah, yang di Walgreens ini semuanya online, jadi aku harus masukin nama, alamat aku, umur aku, abis itu ditanya kamu udah pernah vaksin atau belum, apa kamu udah pernah COVID atau belum, terus kamu occupationnya apa gitu, which is aku employee. Nah, terus teman-teman kayaknya awal April teman-teman aku udah vaksin yang di kampus. Dan itu kalau nggak salah mereka ngambilnya Moderna, which is yang harus 2 kali. Dari situ akhirnya udah aku lihat-lihat di Walgreens lagi cek April, ternyata masih full book guys.
Nanti aku bisa kasih lihat di sini nanti slide-nya, bukti kalau misalnya yang aku lihat, aku cek itu udah nggak ada lagi tempatnya di daerah yang sekitar aku ya, maksudnya kayak yang bisa aku jangkau lah kayak Cleveland, Columbus, Worcester, itu yang bisa aku jangkau itu udah nggak ada tempat lagi. Nah, abis itu ternyata minggu kemarin, 2 minggu kemarin atau 2 minggu kemarin, I'm sure it's 2 weeks ago, aku dapat kabar dari ibunya Chase kalau misalnya ada vaksin di rumah sakit sini dan itu free. Dan ini yang aku ambil itu adalah Johnson & Johnson. Dari situ aku book buat 1 orang. Hari itu juga aku langsung kayak ngebook, gue mau siang abis gue kerja gitu, jam which is sekitar jam 4-an gitu. Gue bilang kayak oke, buat 1 orang ya, jam 4 gitu. Di sana kita disuruh nunggu sampai jamnya bener-bener jam yang kita book. Jadi gue itu udah daftar kalau gue jam 5. Jadi gue disuruh tunggu di mobil sampai jam 5. Jam 4:58, 2 menit sebelum jam 5 itu gue udah di depan pintu. Gue udah ngantri sama 15 orang yang bakal divaksin. Nah, dari situ isi daftar semuanya, make sure we're okay, we're good, kita nggak pernah COVID dan lain-lain, karena di situ ada kayak optionnya. Kalau kalian udah pernah COVID belum, kalian udah pernah kalian minum apa, obat apa enggak, abis itu kalian alergi apa. Setelah itu disuntik, itu sakitnya sampai ke otot. Sampai sekarang tuh masih agak rada-rada susah gitu geraknya. Nah, setelah itu kita harus tunggu 20 menit biar orang di sana tuh make sure kalau misalnya kita tuh nggak kenapa-napa gitu setelah divaksin. Kan ada orang yang kayak divaksin langsung bereaksi gitu. Nah, aku tuh 20 menit itu aku cuma duduk, habis itu dipanggil namanya, baru aku boleh keluar. Nah, setelah di luar aku kayak nggak apa-apa gitu, kayak sok kuat aja gitu. Nggak apa-apa. Pas di rumah itu badan udah kayak mulai pegel-pegel gitu. Tapi kayak ya wajar lah ya, divaksin kan namanya juga habis divaksin ya, di sininya pegel, di sini doang juga gitu. Dari situ malamnya aku kayak badannya langsung meriang banget, sakit banget, yang benar-benar yang kayak sakit, nggak bisa ngapa-ngapain badannya. Karena aku di sini jarang banget sakit, sampai 2 hari aku sakit banget, kayak panas, badannya demam, terus habis itu menggigil. Akhirnya saranin kalau aku harus minum obat. Nanti aku kasih tahu juga obat apa yang aku minum. Oke. Itu tuh kayak Panadol, tapi Panadolnya di sini gitu. Habis aku minum obat, berapa jam kemudian, kayak 2 jam, 3 jam kemudian aku langsung sembuh total. Kayak wah, kayak seger banget gitu. Jadi aku ngerasa kayak ya vaksin ya wajar, kayak lo waktu masih kecil, masih bayi kan pasti panas, badannya meriang, lo rewel, kayak gitu. Jadi gitu yang pengalaman aku sendiri yang aku rasain setelah divaksin di Amerika sebagai warga negara Indonesia. Ternyata di Amerika ini free. Kalian nggak perlu jadi warga Amerika buat dapat vaksin ini. Semuanya free, kalian cuman harus datang, yang jelas harus daftar, karena mereka nggak mau yang berombongan orang masuk. Ini tuh bener-bener ketat, sama seperti tes COVID juga di sini 100%
100% free. Nggak perlu worry tentang itu semua, atau kayak, gue tuh bukan warga Amerika, mungkin gue belum boleh divaksin gitu-gitu. Enggak. Kalian di sini divaksin dapetnya free, dan kalian cuman butuh daftar nama kalian sama ID kalian, karena kita mau make sure kalau misalnya, oh ini lo gitu, lo nggak mengambil identitas orang lain. Oke? Jadi I will highly recommend getting vaccine ya guys, oke? Jadi kita bisa end this pandemic walaupun kita juga harus tetap jaga jarak, tetap pakai masker, tetap cuci tangan, tetap ganti baju setelah kita bepergian. Pokoknya jaga-jaga terus walaupun udah vaksin, oke? Semoga kita bisa berkumpul-kumpul lagi bersama-sama, bersama keluarga, bersama teman-teman, nggak perlu tes-tes segala. Nah, sampai di sini dulu vlog aku buat orang Indonesia yang tinggal di Amerika dan mau vaksin. Kalian dapat free, jadi jangan takut, oke? Tinggal daftar, tinggal pergi, divaksin, selesai. Oke, sampai di sini. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Bye!